Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang kita rasakan setiap harinya, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detiknya, hingga kita tidak bisa hitung jumlahnya. Dan tak lupa salawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Kenia Dika Putri, Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Kendal, senang sekali bisa menyapa teman-teman semua, para siswa baru yang tentunya masih dalam semangat baru. Sebuah awal dari perjalanan panjang harus diawali dengan semangat yang tinggi. Meski saat ini kita mengawalinya dengan cara yang berbeda, namun bukan berarti kita tidak bisa mengawali era baru dengan semangat yang baru. Mari kita mulai perjalanan panjang kita dengan semangat dan istiqomah. Selamat datang di Perguruan Muhammadiyah Kabupaten Kendal. Selamat datang di Fortasi IPM Kendal tahun 2020. Ketika teman-teman masuk ke sekolah Muhammadiyah, teman-teman akan menemukan banyak hal baru yang mungkin teman-teman belum pernah temui sebelumnya. Salah satunya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang akan teman-teman temui ketika sekolah di sekolah Muhammadiyah. Namun bukan berarti IPM hanya ada di sekolah Muhammadiyah saja. IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah, dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Atau lebih mudah dipahaminya, IPM masih bagian dari Muhammadiyah. Jika diibaratkan silsilah keluarga, IPM adalah anak dari Muhammadiyah. IPM masih sama mengemban misi Muhammadiyah, namun gerak dakwahnya IPM ada di kalangan pelajar. IPM sendiri memiliki semboyan dari Quran Surat Al-Qalam ayat pertama, yaitu Nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya Nun dan demi pena dan segala apa yang dituliskannya. IPM sendiri memiliki maksud dan tujuan membentuk pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, serta terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jika dilihat dari maksud dan tujuan IPM, sudah bisa dilihat jelas bukan bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah masih mengemban misi yang sama dengan Muhammadiyah, namun bidang dakwahnya yang berbeda, yaitu ketika IPM di kalangan pelajar. Ketika teman-teman masuk ke sekolah Muhammadiyah, teman-teman akan sering menemui logo ini. Nah, itu adalah logo dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, biasanya teman-teman akan menemui itu di seragam ataupun di tempat-tempat tertentu. Nah, logo dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah sendiri berbentuk segi lima, yang merupakan deformasi dari bentuk pena. Seperti dalam semboyannya, Nun wal qalami wa ma yasturun, Nun dan demi pena dan segala apa yang dituliskannya. IPM diibaratkan sebuah pena yang digunakan untuk menulis. Nah, harapannya IPM itu adalah penanya pelajar sebagai alat untuk mengembangkan keberagaman minat, bakat, potensi, dan kreativitas teman-teman semua. Melihat dari sejarahnya, sebenarnya dari tahun 1919, para pelajar Muhammadiyah sudah banyak melakukan gerakan-gerakan, namun belum ada organisasi yang mewadahinya. Mereka hanya diwadahi oleh Muhammadiyah itu sendiri, belum ada organisasi khususnya. Nah, berjalannya waktu, di sekitar tahun 1958, pemuda Muhammadiyah dengan melihat kondisi politik Indonesia pada masa Orde Lama tersebut dan sedang berjayanya PKI atau Partai Komunis Indonesia, memandang pentingnya adanya organisasi pelajar untuk mewadahi para pelajar Muhammadiyah agar tidak terkena ajaran-ajaran dari PKI atau Partai Komunis Indonesia itu. Hingga dalam perjalanan waktu di tahun 1961, tepatnya tanggal 18 Juli 1961 di Surakarta, pada Konferensi Pemuda Muhammadiyah, disitulah berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan ditetapkan sebagai hari lahirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
Jika dihitung sampai saat ini di tahun 2020, berarti Ikatan Pelajar Muhammadiyah sudah berusia 59 tahun. Tentunya 59 tahun bukan waktu yang singkat bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bahkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah di tahun 1992 pernah berubah nama. Yang tadinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah atau IRM. Pada saat itu adanya peraturan dari Kemenpora bahwasanya tidak boleh ada organisasi tingkat nasional yang menggunakan nama pelajar. Hingga akhirnya IPM tidak mungkin dong membuarkan diri hanya karena aturan itu, dan akhirnya pimpinan pusat IPM pada saat itu memutuskan nama IPM berubah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah atau IRM. Namun yang terjadi, Ikatan Remaja Muhammadiyah justru semakin mengembangkan sayapnya. Yang tadinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah hanya ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah saja, semenjak berubah nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah, jangkauan dakwahnya semakin luas, yaitu para remaja. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak hanya di sekolah saja, namun ada di desa, ada di masjid-masjid, panti asuhan, pondok pesantren, dan macam-macam. Nah, kemudian di tahun 2007, pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan maklumat kepada pimpinan pusat IRM pada saat itu bahwasanya dengan berbagai alasan harus merubah namanya menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah kembali. Ketika teman-teman mendengar kata organisasi yang ada di sekolah, kemudian IPM, teman-teman pasti berpikir, apakah IPM itu sama dengan OSIS? Saya bisa katakan iya, tapi saya bisa katakan tidak juga. Karena IPM itu tidak sesimpel itu. Di IPM sendiri ada yang namanya hierarki kepemimpinan. Jadi IPM itu tidak hanya di sekolah saja, namun ada di seluruh Indonesia. Yang pertama dan yang paling dasar itu ada pimpinan ranting. Pimpinan ranting adalah pimpinan IPM yang ada di sekolah, desa, masjid, panti asuhan, pondok, dan sebagainya. Masa jabatan di pimpinan ranting yaitu 1 tahun. Yang kedua yaitu pimpinan cabang. Pimpinan cabang biasanya ada di tingkat kecamatan. Pimpinan cabang sendiri membawahi pimpinan ranting dan periodenya yaitu 2 tahun. Yang ketiga ada pimpinan daerah. Seperti saya saat ini, pimpinan daerah itu biasanya di tingkat daerah atau kabupaten. Bisa juga di kota. Pimpinan daerah sendiri membawahi pimpinan cabang dan pimpinan ranting. Masa jabatan pimpinan daerah juga sama seperti pimpinan cabang yaitu 2 tahun. Bisa dimisalkan seperti contohnya PDIPM Kendal sendiri. PDIPM Kendal saat ini yaitu sedang dalam periode 2019-2021. Masa jabatannya 2 tahun. PDIPM Kendal sendiri membawahi 6 cabang dan 21 ranting. Selanjutnya ada pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah yaitu pimpinan IPM yang membawahi pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting. Pimpinan wilayah sendiri berada di tingkat provinsi. Dan yang paling atas yaitu ada pimpinan pusat. Pimpinan pusat IPM sendiri membawahi pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan daerah, dan pimpinan ranting. Pimpinan pusat IPM adalah pimpinan IPM yang membawahi IPM seluruh Indonesia. Nah, kenapa saya bisa katakan bahwa IPM nggak sesimpel itu? Karena ketika teman-teman, misalkan teman-teman aktif di pimpinan ranting, teman-teman tidak hanya mengurusi hanya perihal sekolah saja, yang ada di dalam sekolah saja. Teman-teman bisa kok ikut andil di IPM tingkat cabang misalnya, daerah. Contohnya, acara Fortasi ini. Acara Fortasi ini didukung oleh beberapa pimpinan ranting yang mengirimkan karyanya di buku Fortasi. Nah, bisa juga nih teman-teman pimpinan ranting mungkin bertanya-tanya, kita kalau ikut pimpinan ranting, apa bisa ikut event pimpinan pusat? Tentu saja bisa teman-teman. Nah, teman-teman bisa ikut event pimpinan pusat, contohnya muktamar, kemudian teman-teman bertemu dengan teman-teman IPM se-Indonesia. IPM mungkin IPM dari Bali, dari Papua, dari Sulawesi, dari Sumatera. Teman-teman bisa bertemu semuanya di forum muktamar. Nah, mungkin itu cukup sekian perkenalan IPM. Kalau teman-teman kepo tentang apa itu IPM, teman-teman bisa tanya ke kakak-kakak pimpinan rantingnya. Kemudian teman-teman bisa stalking di Instagramnya IPM sendiri, IPM Kendal Instagramnya ini, IPM Wilayah, dan pimpinan pusat IPM. Nah, teman-teman bebas silahkan bertanya kepada teman-teman IPM agar lebih tahu tentang apa itu IPM, dan kita tunggu teman-teman di forum-forum IPM yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan
selamat datang di keluarga besar Perguruan Muhammadiyah Kabupaten Kendal. Selamat datang di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya cukupkan sekian, apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalam wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.